Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya lagi, saya Laksamana Rajendra Haidar, dosen Formulari. Di sini saya akan mengajar perkuliahan logika dan algoritma untuk kelas grafis angkatan 2009. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di persilakan. Doa selesai. Oke, sekarang kita mulai perkuliahan untuk algoritma logika dan algoritma. Oke, langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Jadi tujuan khusus untuk mata kuliah logika dan algoritma yang pertama adalah nanti diharapkan mahasiswa itu mengerti tentang konsep algoritma. Yang kedua, yaitu kita bisa membuat suatu algoritma dari suatu permasalahan. Yang ketiga, bisa mengerti tentang apa itu flowchart. Dan yang keempat, membuat flowchart dari suatu permasalahan. Nah, dari keempat tujuan ini, nanti diharapkan kita nanti bisa membuat suatu program yang sederhana tentang algoritma. Jadi analogi kita belajar algoritma itu sama saja jika kamu ingin mengirimkan surat pada kenalan yang ada di tempat lain. Jadi apa saja tahap-tahap yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah Anda harus menulis sebuah surat terlebih dahulu supaya surat itu bisa terkirimkan ke kenalan Anda. Yang kedua, surat dimasukkan ke dalam amplop secara tertutup. Yang ketiga, amplop dikasih alamat penerima dan nama pengirimnya. Jadi dikasih. Baru yang keempat, amplop ini ditempel ke perangko secukupnya. Jadi dikasih perangko supaya bisa dikirim. Baru yang terakhir itu kita tinggal pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat. Jadi istilahnya ini langkah-langkah kalau kita ingin mengirim surat kepada kenalan yang ada di tempat. Sebenarnya untuk langkah-langkah itu setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi tujuan yang pertama adalah kita bisa mengirim surat kepada teman kita atau kenalan kita yang ada di tempat lain. Jadi mungkin setiap orang dia memiliki pemikiran berbeda-beda. Ada yang memiliki mungkin 6 tahap atau 6 langkah, ada yang 5, bahkan ada yang lebih dari. Jadi setiap orang memiliki langkah-langkah yang berbeda. Oke, secara algoritma sendiri, yaitu penemunya yaitu adalah Abu umat Islam, ada Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khalid, di mana dia terkenal dengan sebutan algoritma. Jadi istilahnya algoritma ini terkenal pada sebutan algoritma. Jadi dari kata-kata algoritma itu dipanggilnya, maka muncul konsep yaitu algoritma yang kita temukan
Jadi algoritma itu apa? Algoritma adalah suatu kunci dari bidang ilmu komputer. Karena banyak sekali bidang-bidang ilmu komputer yang lahir dari konsep algoritma ini. Jadi intinya kalau kamu ingin belajar program atau belajar aplikasi, maka kita harus tahu konsep algoritma yang kita gunakan. Nah, jadi pada hakikatnya algoritma itu merupakan kunci dari suatu pemrograman. Contoh yaitu adalah kalau kita ingin membuat suatu program. Jadi membuat suatu program itu tidak harus langsung kamu membuat langsung program, kamu harus tahu algoritmanya. Oke. Nah, di sini juga ada yang mengatakan bahwa si algoritma atau algoritma ini dia menulis buku tentang aljabar wal muqarabah, di mana buku itu kaitannya dengan buku pengugaran dan penguraian. Jadi istilahnya di mana di situ bisa menguraikan dan mengurai. Nah, itu yang ada di dalam algoritma. Oke, jadi dari segi terminologinya bisa kita lihat bahwa algoritma itu dia lahir dari ucapan, pikiran secara utuh. Dan dia juga termasuk dalam ini. Jadi istilahnya algoritma itu dia lahir dari ucapan, pikiran dan tahapan-tahapan yang juga. Nah, ini menurut pada Kusuma tahun 1986. Di mana dia ada definisi lain juga. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi urutan langkah-langkah, berarti istilahnya kita harus membuatnya terurut untuk memecahkan suatu masalah. Terus di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga artinya berbeda, yaitu urutan logis pengambilan suatu keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, algoritma sendiri itu dibutuhkan untuk memerintah suatu komputer dan mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi intinya adalah kita bisa mengambil langkah-langkah dan bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah. Oke. Jadi kalau misalkan ini kita belajar program, pasti kita pengen tahu apa itu. Ya. Program itu terdiri dari kumpulan perintah atau instruksi yang biasanya kita sebut dengan namanya source code. Jadi source code itu intinya adalah perintah, di mana si source code itu dibuat oleh si programmer atau pembuat programnya. Jadi kalau misalkan kamu punya source code, berarti isinya yaitu perintah-perintah yang digunakan untuk melakukan suatu itu. Nah, apa saja yang harus kita butuhkan untuk membuat suatu program? Pertama, kita harus tahu algoritma yang akan kamu gunakan. Yes. Kalau kamu nggak tahu algoritma, mustahil untuk bisa membuat suatu program. Yang kedua, kita butuh yang namanya bahasa atau istilahnya bahasa pembentuk programnya. Jadi intinya kamu mau memprogram apa? Kalau kamu pengen membuat program mobile, ya kamu bisa membuat bahasa, belajar bahasa Java, bahasa
namanya C++. Jadi istilahnya dia harus belajar bahasa yang harus kita pelajari, bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi bahasanya khusus untuk belajar. Mengapa kita algoritma? Di mana di sini pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman. Kenapa? Karena notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Jadi nanti istilahnya algoritma yang akan kita buat atau langkah-langkah yang kita buat itu bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Makanya biasanya sebelum kita membuat program itu kamu harus tahu langkah-langkahnya. Program ini nanti bisa membuat apa? Kamu jelaskan tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Baru bisa diterjemahkan dalam bahasa. Oke. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan kita keluarkan itu pasti sama. Karena algoritmanya sama. Jadi intinya adalah kamu mau belajar bahasa apapun, bahasa Java, C++, Android, itu tidak masalah. Yang penting algoritmanya sama. Kalau tidak sama ya istilahnya kita tidak akan bisa membuat suatu. Nah, ya jadi seperti itu untuk algoritma. Sekarang kita masuk ke syarat algoritma yang baik. Oke, sebelum kita masuk ke sini, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kuliah ini? Kalau belum, kita lanjutkan untuk syarat algoritma yang baik. Di mana yang pertama yaitu kita harus mempunyai tingkat kepercayaan tinggi. Kenapa? Kalau kita pengen membuat suatu algoritma yang bagus, maka kamu harus pede atau istilahnya reliability, dapat dipercaya. Nah, hasil yang diperoleh itu dari proses yang kita lakukan itu harus benar, atau istilahnya dia punya akurasi yang bagus. Nah, jadi intinya seperti itu. Kalau kamu tidak percaya, contoh seperti ini, dari jangan mempercayai apa yang kita lakukan, mustahil kamu pasti akan berubah-ubah algoritma. Kan kamu punya tahapan seperti ini, teman kamu punya berbeda pendapat. Nah, itu jadi istilahnya tidak reliable. Terus yang kedua, pemrosesan yang efisien. Berarti kalau efisien, proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Jadi intinya adalah kita harus memproses secara efisien atau membutuhkan biaya yang mudah. Karena kita nggak perlu serumit atau seribet prosesnya, tidak usah seribet yang kita lakukan. Terus yang ketiga, sifatnya general, yaitu tidak untuk satu kasus saja, tapi untuk kasus yang lain, yang lebih general. Oke, sebentar.
Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi intinya adalah algoritma yang bagus itu harus menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga dia bisa menyelesaikan kasus-kasus yang lain, atau sifatnya intinya bisa diterapkan untuk masalah yang lain. Jadi istilahnya seperti itu. Terus algoritma yang bagus juga bisa dikembangkan. Jadi istilahnya bisa kita ekspansi untuk kemampuan yang lebih baik. Biasanya untuk kita kembangkan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda. Atau bisa kamu tambahkan layanan yang harus. Terus selanjutnya, algoritma yang bagus itu harus mudah dimengerti. Intinya, siapapun yang melihat itu juga harus memahami algoritma yang Anda buat. Nah, susah dimengertinya suatu program itu akan membuat susah untuk di maintenance atau diperbaiki. Jadi istilahnya setelah program yang kita buat itu kalau kita mau melakukan pengolahan atau maintenance itu kalau misalkan programnya tidak susah untuk dimengerti, jadi nanti tidak akan bisa dimengerti. Tapi kalau programnya mudah untuk di-maintenance, maka bisa dikelola. Nah, terus untuk yang selanjutnya, algoritma yang bagus juga bisa melakukan probabilitas yang tinggi atau bisa diimplementasikan di berbagai platform komputer. Jadi program yang bagus itu selain dia tidak bisa diinstal di komputer mana saja atau sistem operasi mana saja. Contoh bisa di Linux atau di Windows atau di Mac, itu bisa diinstal. Terus selanjutnya algoritma yang bagus itu harus tepat, betul dan teliti. Jadi harus precise ya. Jadi harus intinya harus benar-benar tepat sasaran dari masalah itu. Nah, terus ada algoritma yang bagus juga efektif. Tidak boleh ada instruksi atau perintah yang tidak mungkin dikerjakan oleh proses yang akan berjalan. Jadi intinya adalah kita harus selektif dalam membuat suatu perintah. Percuma kamu membuat suatu perintah yang tidak akan mungkin dijalankan oleh program tersebut. Jadi intinya adalah kamu harus membuat suatu perintah yang bisa untuk dijalankan. Nah, terus selanjutnya, algoritma yang baik juga harus bisa diterminate atau istilahnya stop, di mana kita harus memberhentikan program yang kita jalankan. Selanjutnya, algoritma yang bagus juga perlu output yang dihasilkan itu tepat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk algoritma, pengenalan algoritma? Oke, kalau belum, sekarang kita masuk ke langkah pembuatan program. Pertama, kita harus bisa mendefinisikan suatu masalah. Bagaimana cara kita mendefinisikan masalah? Yang pertama adalah kondisi. Kita harus tahu kondisi awal. Kondisi awal itu input yang tersedia. Jadi intinya, kalau Anda ingin membuat suatu aplikasi atau program, itu tahu kondisi awal.
Kondisi awal intinya adalah kondisi sebelum kita membuat program atau kira-kira apa saja. Baru nanti yang kedua kondisi akhir. Kondisi akhir itu berarti intinya kondisi setelah program itu sudah diterapkan. Contoh misalkan, kita membuat suatu program absensi secara online. Jadi kondisi awalnya yaitu pertama kita absensi secara manual dari tanda tangan. Dan kita akan merubah ke kondisi di mana kita bisa absensi via online. Nah, berarti output yang kita inginkan berarti kita harus bisa membuat aplikasi sistem informasi absensi. Nah, jadi seperti itu. Terus apa saja yang kita definisikan lagi? Yang ketiga yaitu adalah data lain yang tersedia. Jadi untuk membuat sistem informasi absensi tadi, kita juga harus bisa menyediakan data. Data apa saja kalau absensi berarti kita butuh data karyawan, data-data sidik jari, dan data-data yang berkaitan dengan absensi. Terus yang keempat, operator yang selalu sedia, jadi istilahnya apa saja atau siapa saja yang nanti bisa mengakses aplikasi atau program yang Anda buat. Terus yang kelima adalah syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Intinya syarat itu apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mengakses absensi secara online tadi, dan kendala atau istilahnya apa yang harus kita lakukan ketika sistem tersebut itu dalam kendala atau ada. Jadi intinya kita harus mendefinisikan masalah tersebut. Nah, ini jadi contoh. Oke, jadi istilahnya langkah pembuatannya pertama kita harus buat algoritma dan struktur cara penyelesaiannya. Jika masalahnya kompleks, maka harus dibagi menjadi beberapa kelompok atau modul. Jadi kalau kita pengen membuat program, masalah yang terlalu kompleks, maka harus dibagi-bagi. Pertama, kita bisa menuliskan program, yaitu dengan cara mempelajari bahasa yang mudah untuk dimengerti. Atau istilahnya mudah dipelajari, mudah untuk digunakan, dan lebih lagi kalau sudah kita kuasai, itu memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi untuk perangkat keras dan platform lain. Jadi istilahnya cari bahasa yang mudah. Contoh Java. Java ini selain dia tingkat kompatibilitasnya tinggi, dia juga support untuk perangkat-perangkat keras lain. Bisa diinstal di laptop atau personal komputer, dan juga bisa digunakan sebagai aplikasi mobile. Bahkan aplikasi mobile itu sekarang sudah bisa menggunakan. Nah, itu contoh kalau kita ingin menuliskan program. Selanjutnya adalah kita mencari kesalahan atau istilahnya trouble. Apa saja ada kesalahannya? Yang pertama adalah kesalahan dalam sintak. Kalau untuk sintak ini berarti kesalahan dalam penulisan program. Jadi kalau menulis program juga harus istilahnya kita atur dengan baik.
Yang kedua adalah kesalahan pelaksanaan semantik. Jadi pelaksanaan semantik yaitu isinya adalah logika, semantik, dan ketelitian. Intinya adalah kamu cari, ini kamu menggunakan pemikirannya siapa. Jadi kalau misalkan pemikiran orang itu pasti dia punya. Nah dari kelemahan itu bisa kita kembangkan untuk mencari suatu alternatif yang oke. Baru setelah itu kita lakukan uji dan verifikasi program, di mana kita uji dulu kalau programnya sudah jadi, apakah programnya ini layak untuk digunakan. Baru yang kedua, dokumentasi program. Jadi setiap langkah yang kita lakukan itu didokumentasikan atau dibuat suatu report. Selanjutnya adalah pemeliharaan suatu program. Di mana pemeliharaan ini digunakan untuk jangka panjang atau juga disebut dengan maintenance. Jadi kalau misalkan ada update data, ada update fitur baru, jadi bisa menggunakan pemeliharaan suatu program. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk mata kuliah ini? Oke, kalau belum, kita masuk ke struktur penulisan algoritma. Jadi struktur penulisan algoritma itu selalu terdiri dari 3 bagian. Yaitu yang pertama, ada judul atau header. Di mana header ini tujuannya supaya kita tahu kita membuat program apa yang kita gunakan. Terus yang kedua adalah kamus. Terus yang ketiga adalah algoritma. Jadi bisa kita gunakan 3 bagian. Nah, kita mulai dari yang pertama, header atau judul. Judul atau header itu bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat untuk mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, maupun fungsi. Jadi istilahnya kita bisa menentukan teksnya itu dalam bentuk apa. Oke, contoh. Di sini ada headernya. Program UAS khusus. Contoh, misalkan saya buat ini. Program UAS khusus. Ini adalah judul algoritma. Jadi di judulnya header ini istilahnya kita buat programnya. Nah, nanti spesifikasinya definisikan dalam bentuk teks. Di sini program UAS khusus adalah menghitung UAS khusus untuk sisi yang dibaca dari piranti masukan. Lalu mencetak hasilnya ke piranti keluar atau istilahnya spesifikasi algoritma yang kita buat. Sekarang kita masuk ke selanjutnya yaitu kamus. Kamus adalah bagian
teks algoritma yang digunakan sebagai tempat untuk mendefinisikan nama tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. Nah, jadi dalam kamus ini juga bisa kita tentukan nama-nama tipe data, karakter, variabel karakter, terus nanti nama konstantanya apa, nama variabelnya apa, nama fungsinya apa, dan nama prosedurnya. Jadi ada 5 definisi dalam kamus. Oke, contoh. Kita mulai dari yang pertama. Nama tipe. Nama tipe hanya untuk tipe yang bukan tipe dasar. Contoh misalkan jam. Di sini tipe jam atau waktu itu formatnya adalah jam atau hour kalau dalam bentuknya, itu sebagai menit, dan S ini adalah detik. Nah, jadi intinya HH itu hour. Maaf, agak pilek soalnya. Saya ulang lagi ya. Jadi nama tipe jam ini contohnya hour, menit, dan second atau detik. Nah, terus untuk fungsi integernya ini dalam bentuk angka. Jadi intinya integer ini sama dengan angka. Formatnya angka. Nah, itu jadi kita harus buat seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah nama konstanta. Di mana konstanta ini harus menyebutkan tipe dan nilai. Maka kalau kita menggunakan suatu rumus, itu harus punya konstanta. Contoh, konstanta Pi. Pi itu berarti berapa? 3,14. Ini kamu tulis di konstanta Pi bilangan real atau bilangan istilahnya angka sumber. Terus pakai konstanta nama. Konstanta nama dia pakai string. String itu adalah variabel yang kita gunakan. Ini bisa kita ganti menggunakan alex. Terus selanjutnya konstanta benar yaitu terdiri dari true or false, berarti boolean. Nama tipenya boolean dan nilainya true. Nah, itu seperti ini. Ini tipe data. Jadi tipe data di sini contohnya ada real, ada string, dan ada boolean. Real ini untuk angka, string untuk huruf atau teks, boolean ini benar dan salah. Jadi kamu tinggal mau pilih apa. Oke, nah contoh seperti ini kita belajar tentang nama informasinya.
Nama informasi yaitu pertama yaitu kita membuat integernya terlebih dahulu. Nah, integer berarti suatu nilai yang bertipe bilangan bulat. Berarti intinya adalah kita membuat suatu nilai yang tipenya bilangan bulat. Jadi kalau misalkan kita buat tipe ya tipenya harus bilangan bulat. Itu integer. Bilangan bulat itu mulai dari mana saja? Ya dari 0, 1, 2, 3 sampai akhir. Terus yang kedua adalah real. Real itu nilai maksimum yang bersifat bilangan. Ini sama dengan nilai integer, bedanya dengan real itu dia punya nilai maksimalnya. Bisa seperti itu. Terus yang ketiga ada string. String adalah suatu nilai yang merupakan kumpulan atau karakter. Atau boleh kamu tulis huruf atau teks juga bisa. Jadi bisa kamu gunakan seperti itu. Yang keempat yaitu ada point, yaitu suatu nilai pada bidang kartesian. Jadi bisa kamu buat seperti itu. Dan yang kelima itu boolean, yaitu suatu nilai logika. Jadi saya tuliskan bahwa boolean itu pasti intinya benar atau salah. Oke, dari kamus data apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya lanjutkan untuk algoritmanya ya. Contoh. Algoritma yaitu adalah bagian inti dari suatu instruksi. Dan di mana dia akan memanggil aksi yang sudah kita definisikan tadi. Oke, kita coba lihat di sini. Pertama adalah kita lihat algoritmanya dulu. Ya, algoritma contoh, saya gambarkan saja. Inputnya yaitu adalah C, D. Maksud dari perintah input C, D yaitu dia akan menerima masukan dua bilangan. Ya kalau enggak bilangan C, ya bilangan D. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Terus di sini, if C lebih kecil dari D, then ini namanya perintah instruksi atau kondisi. If jika, nah dia punya syarat. Nah, if C lebih kecil D, then E, maka hasilnya E itu sama dengan A plus B. Yaitu hasil E itu di assignment oleh A dan B. Jadi nilai E itu dari hasil penjumlahan A dan B. Nah, jadi kondisi, tadi saya buat biasa. Nah, jadi ini kondisi 1. Nah, ya kan? Terus kalau else berarti ini kondisi 2. Else itu berarti selain sebesar. Jadi syaratnya atau kondisinya cuma ada 2. Kondisi yang pertama yaitu jika C lebih kecil daripada D. Kondisi yang kedua berarti C lebih besar daripada D. Jadi bisa buat lagi. Terus yang kedua C lebih besar dari D. Nah ini dinamakan dengan algoritma. Jadi bisa kita tentukan.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di mana penyajian algoritma yaitu dibentuk menjadi 3. Yang pertama adalah algoritma yang kita bentuk dengan struktur bahasa Indonesia. Dan yang kedua, algoritma dengan pseudocoding. Yang ketiga, algoritma untuk dengan flowchart. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Oke, sifatnya dia bersifat umum, yaitu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Di mana kita menggunakan simbol atau sintaks dari bahasa. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Karena intinya seperti itu. Dan nomor 3, notasi-notasi dapat digunakan untuk seluruh bahasa. Nah, ini contoh artinya algoritma pakai bahasa Indonesia. Contoh, menghitung rata-rata 3 buah data. Berarti algoritmanya dengan struktur bahasa Indonesia. Pertama, baca bilangan A, B, dan C. Nah, yang kedua, jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Yang ketiga, bagi jumlah tersebut dengan 3. Dan nomor 4, tulis hasil dari perhitungan. Jadi itu contoh kalau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, terus yang kedua, yaitu penyajian secara pseudocode, yaitu di mana pseudocode itu mirip menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman. Di mana pseudocode lebih rinci dari struktur bahasa Indonesia tadi. Contoh 1. Tadi menghitung rata-rata 3 buah data. Berarti kalau kita buat algoritma struktur pseudocode-nya, berarti input A, B, C. Yang kedua, jumlah sama dengan A plus B plus C. Yang ketiga, rata-ratanya jumlah dibagi 3. Yang keempat, output atau rata-rata. Jadi bisa kamu gunakan tadi bahasa Indonesia kata-katanya. Terus yang selanjutnya kamu tinggal menulis struktur pseudocode. Terus yang ketiga adalah flowchart, yaitu penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Di mana flowchart itu menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam. Jadi intinya flowchart itu seperti kayak diagram langkah-langkah. Nah, jadi itu menolong suatu analisa atau program. Terus untuk kegunaannya, pertama untuk mendesain program, yang kedua untuk merepresentasikan program, maka kita harus bisa merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa. Oke, mengapa kita gunakan flowchart? Karena flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur logik. Teknik penyajian yang bersifat gratis, jelas, akan lebih baik daripada uraian-uraian yang bersifat teks. Jadi intinya gambar itu lebih mudah dipahami daripada kalau kita menggunakan teks atau code. Karena gambar itu istilahnya dia langsung punya gambar pikiran yang jelas. Kedua, ada analis. Dengan adanya pengungkapan yang jelas, model atau chartnya, maka pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area tertentu
dalam sistem informasi. Oke, jadi itu namanya analisis. Yang ketiga, kita karena communication, karena simbol-simbol yang digunakan itu sudah mengikuti standar yang diakui secara umum. Maka flowchart dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika masalah atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Jadi intinya kita bisa mendokumentasikan logika. Oke, lambang flowchart utama ada terminator, yaitu dia digunakan untuk memulai suatu tahapan dan mengakhiri suatu tahapan. Terus selanjutnya ada aliran data, yaitu digambarkan dengan arah panah. Yang keempat, yang ketiga ada input atau output, bisa kita buat dengan jajar jenjang. Terus yang keempat, proses digambarkan dengan persegi panjang. Yang kelima, percabangan atau decision atau pengambilan keputusan digambarkan dengan layang-layang dan pemberian nilai awal pada suatu variabel atau preparation. Dia menggunakan segi 6 dan memanggil prosedur atau fungsi itu digambarkan dengan kotak dan dikasih garis pinggir kiri dan kanan. Terus konektor sebagai penghubung di halaman yang sama dan off-page konektor untuk halaman. Di sini kalau kita menggunakan dokumen, bisa digunakan dokumen yang seperti ini dan multi dokumen. Rangkap dokumen itu bisa lebih dari satu. Dan untuk penyimpanan data digambarkan dengan tabung seperti ini. Terus ada sequence proses, di mana dia adalah melakukan proses secara berurutan. Jadi seperti itu. Terus ada perulangan, yaitu dia akan melakukan perintah yang sama dari bagian yang sudah kita ulang. Jadi syaratnya apa? Nanti dia akan mengulang proses ini sampai dia nilainya sudah sesuai dengan yang kita ingin. Contoh flowchart. Menghitung luas persegi panjang. Berarti pertama, masukkan nilai panjang T-nya. Di sini lambangnya adalah jajar jenjang, yaitu pasukan T. Terus yang kedua, masukkan lebar atau masukkan panjang, lebarnya berapa. Yang ketiga, proses. Ini input. Ini input. Ini proses. Baru nanti hasilnya, outputnya adalah seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Input, proses, output. Jadi intinya baru selesai. Jadi diawali dengan terminator. Oke. Terus problem yang kedua. Yaitu adalah menentukan bilangan ganjil atau genap. Pertama adalah mulai, masukkan bilangan bulat. Terus proses. Bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi. Habis itu decision.
Terus ini kalau decision yang pertama opsi benar, ini opsi ya. Jadi intinya kita punya dua pilihan untuk menentukan bilangan ganjil atau oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan kecerdasan algoritma. Jadi sudah kita belajar tentang sejarah algoritma, terus jenis algoritma, cara kita menggunakan algoritma yang bagus bagaimana, terus struktur penulisan algoritma bagaimana, dan kita belajar dengan bagus. Nah, sekarang kita akhiri untuk perkuliahan pada hari. Jika tidak ada pertanyaan, oke, saya akhiri untuk perkuliahannya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.